Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para siswa, berjumpa dengan saya Sunarto, Guru Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1 tentang KD 3.2. Para siswa, di sini disebutkan ada KUDA, artinya kurikulum darurat 3.2. Ini sebenarnya sama dengan kurikulum 13 pada KD 3.4. Para siswa, sebelum kita mulai materi pembelajaran kali ini, marilah kita selalu bersyukur, berbakti kepada kedua orang tua dan para guru-guru kita. Insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Amin. Oke, para siswa, yang kita bahas pada kali ini yakni pengertian iklan, slogan, dan poster. Ya, pada bab 2 buku Bahasa Indonesia Kemendikbud halaman 41, yakni tentang iklan sarana komunikasi, yaitu tentang KD 3.2, menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Seperti di awal tadi yang Bapak sampaikan bahwa kurikulum darurat 3.2 ini hampir sama dengan kurikulum 13 ya, pada KD 3.4, yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Jadi kalau di kurikulum darurat, di situ disebutkan menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Pada kurikulum 13, di sini ada yang di dalam kurung, yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan atau poster dalam kurung yang membuat bangga dan motivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Jadi selisihnya yang ada di dalam kurung tadi, para siswa. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kali ini, yakni setelah selesai pembelajaran diharapkan para siswa mampu menelaah pola penyajian teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Yang kedua, diharapkan para siswa mampu menelaah pola kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, pada video yang lalu kita membahas tentang menelaah pola penyajian teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Maka pada video kali ini ya, fokus kita akan membahas tentang menelaah pola kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Jadi kalau video yang lalu kita tentang pola penyajiannya, maka pada kali ini kita fokus pada pola kebahasaan teks iklan. Oke. Nah, perlu kami ingatkan kembali tentang kata-kata penting dalam pembahasan kali ini, yakni ada kata menelaah, terus kemudian kata pola, kata penyajian, dan kebahasaan. Jadi kita fokusnya di kebahasaan nantinya ya. Menelaah yaitu menyajikan atau kajian, pemeriksaan. Pola yaitu gambaran.
Ya, penyajian adalah hidangan atau menyajikan. Sedangkan kebahasaan adalah bahasa yang dipakai pada iklan tersebut. Oke. Selanjutnya, para siswa, pola kebahasaan dalam teks iklan, yakni ada yang bersifat persuasif dan bersifat imperatif. Nah, sekali lagi, bersifat persuasif dan bersifat imperatif. Oke. Nah, persuasif. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sering disebut dengan KBBI, persuasif artinya bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Ya. Jadi berisi tentang himbauan, ajakan, permintaan kepada seseorang agar mau melakukan sesuatu seperti yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Tentang persuasif. Nah, pada kata-kata persuasif di sini ada kata bantu tentang bujukan, ya, dorongan, himbauan, ajakan, dan permintaan. Ya, jadi untuk membujuk secara halus supaya menjadi yakin, jadi berupa himbauan tadi, perlu kata seperti itu dengan kata bantu bujukan, dorongan, himbauan, ajakan, atau permintaan. Nah, hal ini untuk lebih detailnya para siswa bisa melihat di buku paket kita, sekali lagi halaman 47 ya. Oke, selanjutnya kata atau kalimat yang bersifat persuasif. Ya. Kata atau kalimat yang bersifat persuasif ini digunakan sebagai himbauan, ya, ajakan, atau permintaan kepada seseorang agar mau melakukan sesuatu seperti apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Nah, contoh, ingin berinvestasi? Mari bergabung di Intan Jaya Abadi Investasi. Selanjutnya, sayangilah buah hati kita dengan mencegahnya daripada mengobatinya. Berikut contoh C. Belajarlah dengan giat demi masa depan lebih baik. Nah, kemudian berikutnya imperatif. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, imperatif yaitu bersifat memerintah atau memberi komando, mempunyai hak memberi komando, bersifat mengharuskan. Hukum baru itu kelak harus berwibawa sebagai kekuatan imperatif yang harus dihormati dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, untuk membahas tentang imperatif ini ada beberapa kata bantu, ya, yakni temukan, ikutilah, hadirilah, wujudkan, nikmati, sebaiknya, marilah, ayo, dan janganlah. Nah, ini kata bantu tentang imperatif. Oke, selanjutnya kata-kata atau kalimat yang bersifat imperatif. Ya, masih ini untuk lebih detailnya kita bisa melihat di buku halaman 47 Kemendikbud kelas 8 para siswa. Nah, kalimat imperatif biasa disebut dengan kalimat perintah. Kalimat imperatif yang digunakan dalam iklan biasanya merupakan jenis kalimat imperatif atau perintah halus, yaitu jenis kalimat imperatif yang berisi permohonan, permintaan, himbauan atau larangan, ataupun ajakan dengan kata-kata perintah atau komando. Nah, contoh, ayo belajar yang giat demi masa depan yang cemerlang. Cobalah produk terbaru dari kami. Butuh bukti apa lagi? Ayo segera beli lotion di
toko-toko terdekat, dan seterusnya. Banyak sekali ya. Oke, itulah kata atau kalimat yang bersifat imperatif. Pakailah masker jika Anda keluar rumah. Ayo mulai budayakan rajin menabung. Nah, beberapa kata bantu untuk bahasa iklan, ya, yakni bahasanya bahasa yang sederhana, mudah diingat, mudah dipahami, akrab di tengah masyarakat, pilihan katanya berima, singkat atau ringkas. Nah, kemudian contoh lagi iklan baris, dituntut lebih efisien dalam penggunaan kata dan huruf dalam bentuk singkatan biasanya ya. Oke. Nah, contoh kebahasaan pada iklan baris. Nah, ini jual RMH semivilla LS 174BT 4BH kolam air bagus CCK UTK ya, peristirahatan HUB 3283799 TP. Nah, tadi Bapak sampaikan bahwa iklan baris butuh penyingkatan-penyingkatan kata-kata yang efisien. Nah, ini bisa diperjelas bahwa dari iklan baris ini ada 2 baris saja. Nah, kalau ditulis lengkap ada 3 baris. Kenapa harus efisien? Karena biaya iklan baris berdasarkan jumlah baris ya. Oke. Nah, dijual rumah semi villa dengan luas 174 bata, memiliki 4 buah kolam air bagus. CCK tadi cocok untuk peristirahatan. Nah, hubungi telepon hubungi telepon dan sebagainya. Jadi ini lebih singkat ya. Ini lebih panjang karena semakin banyak jumlah baris biayanya semakin mahal. Oke. Nah, berikut contoh kebahasaan iklan display ya. Nah, dunia indah tanpa narkoba. Oke, kita lihat kebahasaan tentang iklan display. Nah, pertama, persuasif. Nah, persuasif berisi ajakan halus untuk tidak memakai narkoba. Nah, imperatif, perintah halus untuk tidak memakai narkoba. Nah, berima. Nah, berima artinya persamaan bunyi di akhir kata, yaitu A, dunia A, indah A, tanpa A, narkoba A. Nah, disinilah yang dikatakan berima atau persajakan bunyi pada setiap akhir kata. Nah, ya, berima. Berikutnya berkesan positif. Nah, pada iklan dunia indah tanpa narkoba ini berisi ajakan dan perintah untuk menuju kebaikan ya, yang positif ya. Oke, selanjutnya ringkas. Cukup 4 kata, tapi mengandung makna yang luas dan luar biasa. Jadi hanya 4 kata saja, tapi ini maknanya cukup luas. Dunia indah. Nah, dunia indah ini bisa dunia ini bisa maknanya luas sekali. Dunianya anak muda, dunianya orang tua, dunia kehidupan, dunia rumah tangga dan sebagainya ya. Akan indah ya. Makna indah ini juga lebih luas juga ya, tapi cukup dengan 4 kata maknanya cukup luas sekali gitu ya. Oke, selanjutnya para siswa, jadi kalau kita simpulkan kaidah tentang kebahasaan iklan itu adalah bersifat persuasif ya, imperatif, berima atau puitis, berkesan positif, dan ringkas. Ya, jadi sekali lagi, kaidah kebahasaan iklan, persuasif, imperatif, berima atau puitis, berkesan positif, dan ringkas. Itulah bahasa yang kita bahas kali ini. Oke. Jadi kalau video sebelumnya kita membahas tentang penyajian teks iklan,
Pada video saat ini kita membahas tentang pola kebahasaan teks iklan. Ya, poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Oke. Para siswa, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Kita mendapatkan rezeki yang baik dan amalan kita diterima. Jangan lupa selalu bahagia, bersyukur dan berbakti kepada orang tua kita dan para guru-guru kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.